Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi tarkil manahi wa fi'li ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب على التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد فيا أيها الحافظون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Sayyidul Ayyam yang Jumat, Allah masih memberi kita nikmat umur, nikmat iman dalam Islam, hidayah dan taufik, sehingga dengan nikmat itu semua kembali kita mampu meninggalkan sejenak rutinitas kita untuk bersama melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, Allah terus berikan sampai masa yang nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Allah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari istimewa karena menjadi sarana kaum muslimin, mukminin untuk saling bertemu dan menyatukan komitmen untuk sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah. Kita setidaknya diingatkan untuk terus meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, percayalah dengan terus menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah, kita akan masuk hamba-Nya yang benar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak merupakan hal yang amat fundamental bagi ajaran Islam. Misi utama Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk juga menyempurnakan akhlak, mendudukan kembali akhlak sebagai hiasan terpenting dalam diri manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau katakan demikian, tidaklah aku diutus untuk bumi ini melainkan untuk memperbaiki akhlak. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhlak setidaknya terbagi menjadi tiga, yakni akhlak manusia kepada Allah, akhlak individu manusia kepada masyarakat dan alam, serta akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Dan kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Sebuah sistem yang juga akan berjalan dengan baik bila diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jabatan, status sosial, kekayaan, popularitas tidak menjamin sang pemiliknya lantas terhormat bila dia tidak memiliki akhlak. Semisal gemar merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, korupsi, menyakiti orang lain, berbuat sewenang-wenang dan lain sebagainya. Dengan demikian pula, secanggih apapun sistem yang dibangun, yang dihasilkan dari peradaban manusia, tidak akan memberikan dampak apa-apa jika orang-orang di dalamnya hanya pandai memanipulasi dan tak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua. Beliau katakan,
inilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini menerangkan tentang kewajiban seseorang untuk memperhatikan etika sosial di mana dia berada. Nabi menyampaikan pesan tersebut setelah berseru agar manusia bertakwa kepada Allah terlebih dahulu, dimanapun mereka berada, di masjid, di sawah, di kantor, di trotoar, di pasar, di warung, di lembaga pendidikan, dan di lembaga terhormat Dewan Perwakilan Rakyat, dan di forum dakwah pun, dan lain sebagainya. Silakan lakukan apapun, tetapi diawali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang istiqomah, tak pandang tempat dan maupun waktu. Rasulullah SAW juga berpesan dalam hadis ini untuk kita membiarkan keburukan berlarut-larut dengan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Para ulama mengaitkan kalimat wa khaliqin nas bi khuluqin nas, wa khaliqin nas bi khuluqin nas sebagai imbauan tentang pergaulan sosial yang baik sesuai arti yang tersurat, berakhlaklah kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad mengatakan wa husnul khuluqi ma'an nasi an la tahmilin nas ala radhi nafsika bal tahmil nafsaka ala radhi ma lam yukhalif syar'a. Husnul khuluq, berakhlak yang baik kepada masyarakat adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai dengan kehendakmu, namun hendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Inti dari definisi husnul khuluq ini menurut Imam Al-Ghazali adalah penghargaan yang tinggi seseorang kepada kehendak masyarakat selama kehendak itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak selalu pemahaman, kebiasaan dan kebudayaan kita sejalan dengan pemahaman, kebiasaan dan kebudayaan orang lain. Disinilah pentingnya seseorang mengorbankan egoisme diri untuk kehidupan yang harmonis di masyarakat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, senada dengan Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Albani mengartikan berakhlak kepada masyarakat sebagai muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Berakhlak yang baik adalah mengikuti konsensus atau tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pengertian ini berangkat dari kecerdasan para ulama kita sejak dulu bahwa masyarakat punya kebudayaan atau tradisi yang berbeda. Kita lihat peran para wali songo bagaimana menyebarkan Islam, selalu memperhatikan aspek budaya sehingga Islam mudah diterima. Universitas nilai Islam mereka tunjukkan oleh para ulama kita dengan bukti bahwa Islam mampu membumi meski dengan wajah yang beragam di Nusantara ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangat menghargai kearifan budaya yang berkembang pada masyarakat kita, maka berakhlak yang baik kepada orang lain, menghindari gampang menghuni sesat orang lain, menuduh munafik, menuduh syirik dan lain sebagainya merupakan bentuk hiasan yang wajib kita hadirkan dalam pribadi kita. Kita boleh memegang kuat prinsip-prinsip yang kita yakini, tetapi jangan menabur, jangan meniadakan bahwa kebudayaan juga bagian yang harus kita sikapi dengan baik, sehingga keharmonisan di dalam bermasyarakat kita dapat jalankan. Masyarakat yang kuat menghadirkan ukhuwah yang kuat juga tanpa memandang keragaman yang hadir di dalam masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita sebagaimana masyarakat terdahulu mampu tepuk sediro, mampu menghargai satu dengan yang lain, sehingga perbedaan tidak membuat perpecahan, tapi mengayakan keragaman yang Indonesia miliki untuk kedepannya nanti. Barakallahu